Data ini dia miliki dalam itu pelanggaran hukum. So, dalam posisi seperti itu apa yang harus dilakukan Pak Menteri? Harus dilakukan itu segera melaporkan untuk segera disidik, diselidiki, ditangkap. Tapi nggak pernah ada tuh. Oh, itu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan data hari-hari ini, dan bukan cuma hari-hari ini saja, sudah lama mengganggu banyak orang. Saya salah satunya. Bahkan data saya itu pernah dijadikan material untuk menghancurkan kredibilitas saya. Dan saya rasa hampir semua orang di Indonesia ini itu sering terganggu oleh penggunaan data yang tidak benar. Tiba-tiba saja ada orang yang menghubungi kita menawarkan ini itu. Kita nggak tahu dia dari mana dapat data kita. Supaya mendapatkan kepastian informasi, saya mengundang langsung orang nomor 1 di Indonesia yang memahami ini, yang bertanggung jawab soal ini. Sahabat saya, Saudara Joni Plate, Menteri Kominfo. Kakak Joni, selamat datang di Akbar Faisal Unsensor. Dengan senang hati Kakak Akbar. Pak Menteri, Pak Menteri lebih memilih untuk menggunakan masker ini karena itu sebagai role model gitu ya, contoh itu menurut saya bagus. Dan saya karena ini jaraknya agak jauh, saya memilih untuk tidak menggunakannya. Pak Menteri, seberapa jauh Anda sebagai menterinya memahami kemudian mengambil langkah-langkah baik secara perundang-undangan maupun secara tindakan langsung menyangkut dengan penggunaan data-data pribadi ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Ya Kakak Akbar ya, masalah data ini yang sangat krusial, sangat up to date, sangat penting dan mempunyai nilai tidak saja ekonomi tetapi nilai yang berhubungan langsung dengan resiliensi, ketahanan dan kedaulatan suatu bangsa. Pada saat saya pertama diminta oleh Bapak Presiden untuk menjadi pembantu Presiden, ya Bapak Presiden mengingatkan satu hal yang penting soal kedaulatan, termasuk kedaulatan data. Dan karenanya pertama kali saya mengikuti rapat-rapat dan sidang internasional, khususnya International Telecommunication Union di PBB, itu bulan November tahun 2019. Yang pertama yang saya sampaikan adalah tata kelola cross border data. Ya, cross border data flow, tata kelola tentang data. Jadi masalah data di Indonesia sendiri ya, kita belum punya payung hukum yang kuat. Dan termasuk yang tertinggal dibandingkan banyak negara. Saat ini payung hukum kita adalah PP 71 di tingkat peraturan pemerintah, PP 71 tahun 2019 dan saya perkuat dengan peraturan Menteri Kominfo tahun 2020. Ya, peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 yang berkaitan dengan tata kelola data. Pelindungan data. Ya, pelindungan data pribadi. Kalau PP 71 itu penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik itu termasuk dengan penyelenggaraan data. Karena sistem elektronik itu berbasis data dan data pribadi. Ya. Sehingga ya karena payung hukumnya kurang kuat, inisiatif pertama yang dilakukan oleh Kominfo adalah menyiapkan payung hukum. Payung hukumnya adalah RUU Perlindungan Data Pribadi. Itu kami memasukkannya ke parlemen tanggal 24 Januari tahun 2020. Hampir 1,5 tahun yang lalu kami masukkan ke parlemen. Dan RUU PDP ini berbasis benchmarknya adalah GDPR Uni Eropa, General Data Protection Regulation Uni Eropa. Ya, dengan kekhasan dan kekhususan Indonesia. Mengapa itu dilakukan? Karena memang data yang menjadi satu kekuatan suatu bangsa untuk harus kita kawal dan kita lindungi. Perbandingan perlindungan data ini Kakak Joni, Pak Menteri, kalau di Eropa itu seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi itu mereka telah memiliki regulasi tentang perlindungan data yang disebut dengan General Data Protection Regulation, RDPR. Nah,
ternyata tetangga kita itu sudah punya juga ya Kakak Joni ya. Malaysia sudah ada, Tiongkok sudah ada, Jepang sudah ada. Nah, tadi disampaikan bahwa ternyata pemerintah sudah memasukkan ke parlemen. Intinya apa yang diatur di aturan yang diajukan ke parlemen? Di parlemen itu dia mengacu kepada GDPR Uni Eropa. Oke. Jadi di situ ada klasifikasi data, data umum dan data spesifik. Ya data umum ya terkait dengan nama, alamat, ya tanggal lahir dan seterusnya. Sedangkan data spesifik itu terkait dengan medical record, catatan kesehatan yang lebih dalam, catatan keuangan dan catatan termasuk di dalam misalnya kecenderungan seksual dan lain sebagainya, itu data pribadi yang sangat spesifik. Dan tata kelola terkait dengan data yang paling penting adalah apa? Pengelola, pengendali dan pemroses data itu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan, ya consent dari pemilik data. Saat ini itu belum diatur. Karena itu belum diatur, maka pengendali data dan pemrosesan data bisa menggunakan data tanpa payung hukum yang kuat. Nah sekarang ini itu yang mengakibatkan terjadinya kebocoran-kebocoran data di Indonesia yang diperdagangkan. Pak Menteri, sampai situ dulu. Artinya kalau begitu keadaannya, sebelum diundang-undangkan apa yang Anda berikan kepada DPR untuk diratifikasi itu, diundang-undangkan, berarti pelanggaran-pelanggaran data yang ada sekarang karena hanya diatur oleh aturan-aturan yang umum seperti undang-undang pidana karena ada 3 lembaga di situ Kakak ya terkait dengan tata kelola data ini ada 3 lembaga. Lembaga yang pertama adalah Kominfo-nya sendiri yang melakukan pengawasan, pengelolaan, pemeriksaan, pengendalian data terhadap penyelenggara data. Ya penyelenggara data pribadi yaitu baik itu perorangan, badan hukum maupun institusi publik. Ya. Yang kedua, pengelola data itu yang memastikan security keamanan datanya adalah BSSN. Nah, karena pengelola data harus dengan teknologi security yang tinggi. Ya. Nah, ini secara spesifik BSSN yang akan menilai kecanggihan, tingginya kualitas teknis ya perlindungan data. Kenapa? Di situ kita ketahui serangan terhadap data ini berlangsung setiap detik. Ya. Kebocoran data bisa berlangsung terus-menerus yang sifatnya data pribadi perorangan maupun data korporasi, data dalam jumlah yang besar. Ini loh, kebocoran data dan jual beli data pribadi ini ya. Ini waduh gila-gilaan. Jadi ada 91 juta data pengguna dan 7 juta data merchant ini di mana ini? Itu dijual di Empire Market itu 5.000 US dollar. Bahkan sebenarnya yang paling parah itu adalah ini, yang terakhir Pak Menteri, BPJS Kesehatan. Itu ada 279 juta yang dijual di Red Forum. Dan dijual setara 87,1 juta. Itu dia Kakak Akbar. Inilah ya, data kenapa bisa bocor? Penyebab data bocor adalah teknologinya bisa diterobos. Ya bisa diterobos. Atau ada kerjasama dengan orang dalam. Makanya disitulah perlunya evaluasi oleh Kementerian Kominfo untuk melihat ya bagaimana tata kelola teknologinya, tata kelola manajemennya dan sumber daya manusia yang ada di penyelenggara sistem elektronik itu untuk menjaga datanya. Nah, kenapa disinilah persaingan antara kemajuan temuannya unethical hacking dengan peningkatan kualitas teknologi security-nya. Nah, di situ BSN bertindak. Kalau sampai terjadi kebocoran data diambil, maka itu pelanggaran hukum. Saat ini payung hukum khusus terkait dengan data belum ada karena undang-undangnya sedang diproses. Yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan di undang-undang lain. Pelaksana terhadap pelanggaran-pelanggaran pidana itu maupun perdata ya denda dan hukumannya itu oleh aparat keamanan sebagai penyidik dan penyelidik hukum Polri. Nah, itulah 3 lembaga, Kominfo, BSSN dan Polri. Nah, data-data kebocoran inilah yang ditangani hingga saat ini sebagai informasi aja ya. Untuk penyelenggara sistem elektronik dari tahun 2009 sampai sekarang ada 29 kebocoran data. Tahun 2019 3, tahun 2020 20 dan tahun 2021 ada 6 termasuk BPJS. Maksudnya itu 29 lembaga yang mendapat serangan. Dan terhadap 29 lembaga itu 21-nya sudah diselesaikan oleh Kominfo melalui berbagai rekomendasi. Termasuk rekomendasinya peningkatan kualitas teknologi security.
mereka. Ya, mereka harus meningkatkan peningkatan tata kelola dan peningkatan talenta digital, sumber daya manusia yang ada di situ yang melakukan manajemen terhadap tata kelola data. Nah, tetapi memang ada kesimpang siuran. Kalau dilihat data sekian juta ya yang sudah kita konfirmasi itu 1 juta di BPJS misalnya. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan pengelola ya seperti misalnya supaya saya jangan keliru ya. Bayfiles, Mega.nz dan anonfiles.com itu kita langsung melakukan pemutusan akses terhadap mereka agar datanya tidak berlanjut. Itu sebenarnya itu perusahaan atau apa itu? Itu mereka menggunakan aplikasi. Mereka menggunakan aplikasi yang menggunakan tautan yang mengunduh data pribadi. Yang mengunduh dan mereka menjual dan jualnya murah. Kalau dilihat ini kan? Ya, jualnya ini setengah Bitcoin atau setara 87 juta rupiah untuk ratusan juta data. Harganya murah sekali. Padahal data ini tidak bisa dinilai harganya. Ya. Tidak bisa dinilai. Karenanya maka kita butuh ya legislasi primer yang melakukan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Ya, kita butuh dengan semua sanksinya. Mengapa kakak? Karena data pribadi ini adalah masa depan suatu bangsa dan resiliensi suatu bangsa di samping keekonomiannya. Kalau gini, Pak Menteri, kalau kemudian pelakunya adalah lembaga atau pihak yang memang melakukan itu karena ada niat jahat, itu kan bisa kita basmi dengan pendekatan hukum. Ya. Tapi bagaimana kalau kemudian ternyata yang melakukannya itu lembaga-lembaga resmi yang melakukan pembocoran atau tidak sengaja bocor dia punya data dan kemudian itu merugikan kita. Contoh misalnya, bagaimana bisa nomor HP kita itu diketahui oleh orang-orang dan kemudian menelpon kita, menawarkan asuransi lah, mengajak segala macam lah. Itu bagaimana Pak Menteri? Ya itu tidak boleh karena berarti ada sumber data karena data pribadi untuk digunakan oleh pihak yang lain terlebih dahulu harus atas dasar persetujuan pemilik data. Ya, specific consent. Langsung dia memberikan consent boleh apa tidak. Baik transfer ke terhadap di dalam negeri apalagi kalau cross border. Ya, setiap kali perpindahan data dari satu penyelenggara pemrosesan data ke pemrosesan yang lain ada syaratnya. Ya. Ada syarat dengan kualifikasi yang sama. Dari negara yang satu ke negara yang lain ada syaratnya. Payung hukum dan kekuatan teknologinya harus sama. Kalau di luar itu berarti ada illegal transfer data. Illegal transfer data ini tidak boleh. Misalnya ya data yang berhubungan dengan telepon kita, data pribadi. Ya, itu kan personal atau banget. Data personal banget, ya. Itu diketahui. Dan itu harus segera dilaporkan. Ya, dan harus segera ditangani, ditangkap orangnya. Tapi saya nggak pernah dengar tuh. Kalau tidak dilaporkan kan tidak ada yang tahu. Jadi harus dilaporkan. Tetapi kalau dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, dia harus tahu ada kebocoran data. Begitu dia tahu ada kebocoran data, dia punya kewajiban melaporkan. Sebagaimana contoh BPJS yang baru-baru saat ini. BPJS itu mempunyai kewajiban untuk melaporkan ke Kominfo ada kebocoran data. Dan untuk itu Kominfo pergi memeriksanya. Ini pemeriksaan ini Kakak Akbar tidak sesederhana administratif. Pemeriksaan itu harus dilakukan namanya audit forensik. Audit forensik itu harus dilakukan oleh auditor teknologi yang kualifikasi internasional. Dan butuh waktu. Hasil dari audit forensik itulah yang nanti menjadi rekomendasi. Apakah peningkatan teknologi security yang ada di dalam sistem itu atau perbaikan tata kelolanya, ya manajemennya, atau peningkatan kualifikasi SDM-nya. Kalau ini tidak dilakukan terhadap penyelenggara sistem elektronik non-publik, maka Kominfo mempunyai kewenangan untuk yang pertama melakukan pemutusan hubungan, bahkan sampai ya mencabut pendaftarannya. Karena itu bisnis. Tapi kalau itu dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, maka lembaga publik diwajibkan ya untuk melaksanakan seluruh rekomendasi agar pelindungan data pribadi ini kita dapat dijaga. Itu seharusnya seperti itu ya. Bukan seharusnya, itu yang dilakukan saat ini kan. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian ini kan masih terus terjadi nih, sambil menunggu undang-undang yang sedang dibahas oleh teman-teman di DPR,
Saya nggak tahu. Kira-kira kapan sih selesainya kira-kira itu? Ya kalau melihat urgensinya itu terdiri dari 72 pasal saja, tidak banyak. Beberapa 72 pasal dari undang-undang yang kecil. Harusnya sih tahun ini bisa Harusnya, selesaikan. kita harapkan harus segera sambil selesai. menunggu itu, dalam perkembangannya, itu banyak orang yang mengeluhkan. Kalau hanya syaratnya satu, Kakak. Ya, yang pertama yang terkait dengan personal data punyanya kita terhadap gadget-gadget kita atau yang berhubungan dengan data kita gunakanlah paspor yang digunakan satu kali. One time password. Ya, kalau itu oke. Harus selalu diganti. Begitu kita tidak mengganti paspor, maka potensi atau kemungkinan data kita bocor ada. Karena ini pertarungan di antara kemampuan hacking yang tinggi. Ya, itu untuk pengamanan itu ya. Pengamanan kita. Contoh ini saya ingin memindahkan keluhan masyarakat. Saya bertanya langsung kepada menterinya. Kemarin saya baru terima nih mengatakan Pak Akbar Faisal, kami dari perusahaan ini menawarkan ini. Saya ada waktu, saya ladeni. Tahu dari mana nomor HP saya? Siapa yang memberikan? Jawabannya begini. Kami memiliki bank data dan saya disuruh oleh manajer saya untuk menghubungi Bapak segala macam. Dia punya bank data. Artinya data ini dia miliki dalam itu ilegal, itu pelanggaran hukum. So dalam posisi seperti itu apa yang harus dilakukan Pak Menteri? Harus dilakukan itu segera melaporkan untuk segera diselidiki, ditangkap. Tapi nggak pernah ada tuh? Oh itu dilakukan, bukan tidak banyak yang ditangkap polisi banyak dan tanggung jawab itu sumber datanya dari mana? Jadi kemungkinan kebocoran data melalui hacking orang ambil datanya. Yang kedua bisa saja itu terjadi karena tata kelola yang kurang baik, ada orang dalam yang bermain dan seterusnya. Nah disinilah kita perlu satu kebijakan yang kuat, yang keras ya, yang memastikan bahwa data itu terlindungi dengan baik. Karena cuma satu aja syarat yang boleh data berpindah dari pemilik, yaitu persetujuan pemiliknya. Kalau nggak ada persetujuan? Kalau tidak ada persetujuan itu ilegal. Yang kecuali yang terkait dengan pertahanan negara, keamanan negara, pengadilan apa semuanya. Selebih dari itu wajib harus di seluruh dunia sama. Kalau itu tidak dilakukan berarti pelanggaran. Kalau pelanggaran, siapa yang menyebabkan pelanggaran? Pelaku langsungnya ditangkap dan ditindak secara hukum. Ya penyelenggaranya punya tanggung jawab juga, penyelenggara sistem elektroniknya. Dia kan tadi teknologi security-nya diperbaiki, tata kelolanya, ya dan SDM-nya harus diperbaiki. Kalau itu tidak dilakukan, dikenakan sanksi, bisa ditutup usahanya. Dan di dalam undang-undang yang baru kita mengatur 2 jenis sanksi, dan ini baru yang sedang berproses. Sanksi yang pertama pasti hukuman pidana ya, kurungan, ada tahunnya 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya. Yang kedua ya ada hukuman denda terhadap perorangan maupun korporasi. Ya terhadap korporasi ada hukuman denda. Orang kan masuk penjara dihukum ya dia masuk dia. Kalau suruh bayar, nah ini yang jadi persoalan. Makanya sekarang kita introduce 2. Yang tadi Pak Menteri bilang 29 kebocoran data sepanjang 2 tahun terakhir ini ya. 2019, 2020, 2021. Oke. Itu boleh disebutkan. Ya. Nah, faktanya memang demikian. Itu lembaga apa saja? Enggak, yang saya mau tanyakan di mana saja ya tentu saya sedang melakukan audit. Pertanyaan saya begini. Apa sanksi yang telah diberikan pemerintah kepada lembaga seperti banyak ini? Karena kan bocornya kan bisa 2 masalah. Banyak. Apakah karena kesengajaan atau tidak sengaja? Sudah ada rekomendasi 21 sudah dilakukan. Tapi secara umum rekomendasi yang paling tinggi adalah peningkatan teknologi sistem yang ada di mereka. Untuk kita melihat ke depan. Kalau terjadi pelanggaran hukumnya, polisi sebagai penegak hukum melakukan tugas-tugasnya. Itu bukan di Kominfo. Itu ada di kepolisian. Sampai sekarang ini sebenarnya gimana sih Pak Menteri? Saya kadang-kadang bingung. Kelihatannya begitu mudah mereka mendapatkan data-data kita secara negara. Saya mau bicara secara negara karena saya bicara dengan Pak Menterinya nih. Apakah kita punya teknologi itu sudah mampu mengidentifikasi dan menghentikan praktek-praktek seperti itu? Teknologi itu selalu berkembang. Oke. Ya selalu, disrupsi itu selalu berkembang. Tetapi dikasih syarat, ya kan? Dikasih persyaratan. Persyaratan itu apa? Penyelenggara sistem elektronik ya yang melakukan pemrosesan data harus mempunyai teknologi yang menjamin keamanan data pribadi. Itu harus. Dan itu berarti dia berlomba-lomba terus dengan hackersnya. Ya semakin canggih hackersnya dia harus lebih canggih lagi. Dan disinilah investasi terhadap teknologi security. Nah
Di dalam data di security itu apa yang digunakan? Itu encrypted. Data yang dienkripsi. Enkripsinya yang ditopang. Berarti teknologi enkripsinya harus selalu diperbaiki. Karena kita ini kan data agregat. Ya, data agregat. Ya, kita menguasai satu blok data begitu, tapi itu data agregat. Ya. Data-data agregat ini terenkripsi dengan baik. Tetapi begitu menjadi data spesifik perorangan, ya, maka tidak dibenarkan dengan cara apapun juga, ya, menggunakan, mentransmisikan, memindahkan data yang dimiliki, data pribadi yang dimiliki seseorang oleh pihak yang lain tanpa persetujuan pemilik data. Iya, makanya Pak Menteri, kenapa sampai kemudian saya mengundang Anda khusus untuk berbicara ini, karena gangguannya sudah luar biasa. Gangguan setiap detik, setiap saat. Iya. Ya, untuk mengatasi gangguan itu yang pertama pasti harus ada payung hukum. Iya. Yang kedua yang pasti harus teknologi security-nya baik. Yang ketiga SDM-nya harus tersedia. Yang keempat tata kelolanya harus benar. Yang kelima pemilik datanya harus disiplin. Ya, juga. itu betul tuh. Contoh ya. Pemilik datanya harus disiplin. Contoh misalnya kawan kita Pak Ilham Bintang, wartawan senior itu. Kok bisa gitu loh? Ada orang yang mengambil uang di rekening. Dan kasusnya itu polisi sudah menindak. Sudah polisi itu ya. Terus saya langsung minta ya kepada perusahaan tanda petik telekomunikasi seluler ya untuk memeriksanya dan kepada polisi untuk memprosesnya. Sampai di mana kasusnya Ilham itu? Nah, saya Pak tentu Ilham? tidak bisa mengatasnamakan kepolisian. Nah, tapi seperti itu karena cepat disampaikan dan langsung ditindaki, itu data perorangan 1-2 ya. Tapi kalau data dalam jumlah besar masif terhadap satu penyelenggara dan pemroses data itu institusi, maka itu jumlahnya besar sekali. Tetapi secara umum yang namanya penyelenggara dan pengelola data ya mempunyai tugas. Karenanya kepada korporasi diberikan sanksi juga. Disitulah saya butuh ini undang-undang perlindungan data pribadi agar penyelenggara dan pemroses data ya bisa diberikan sanksi. Kalau tidak kita nggak bisa berikan sanksi dan kita membiarkan terus. Dalam undang-undang itu apa sanksinya Pak Menteri? Ada secara spesifik di pasal 61, 60 ada beberapa pasal situ yang mengatur dengan berbagai kategori dan levelnya. Baik itu tidak kurungan maupun denda. Itu sudah diatur secara spesifik. Yang bertanggung jawab katakanlah misalnya pada perusahaan ya. Kalau perusahaan denda ya. Perusahaan itu penanggung jawab perusahaan mempunyai kewajibannya. Tetapi kalau tuntutan terhadap perusahaan itu bentuknya denda. Denda ya. Ya denda. Bukan kurungan ya. Bukan kurung, kan nggak bisa kita kurung perusahaan. Betul, makanya. Gitu. Tapi sanksinya kepada perusahaan ada administratif, penutupan usaha atau pencabutan akses. Karena dia kan bekerja di ISP, ya Internet Service Provider. Akses terhadap ISP-nya kalau ditutup kan dia mati juga, nggak bisa. Iya. Saya rasa sebuah perkembangan kalau memang ternyata itu nanti bisa diratifikasi ya. Karena memang kita di Indonesia ini, tolong tampilkan datanya, gangguan spam di Indonesia itu sudah luar biasa gitu ya. Coba ini nih. Gangguan spam di Indonesia itu termasuk tinggi. Itu rata-rata 28 kali rata-rata per bulan. Nomor 3 di dunia Pak Menteri. Gitu ya. Betul. Untuk SMS, untuk telepon tadi ya. Untuk SMS itu 46 kali rata-rata per bulan. Nomor 10 di dunia. Terus ada 1.507 kasus penipuan e-commerce dan perbankan digital. Luar biasa ini. Belum lagi kita sampai HP kita itu. Jadi kakak Akbar ya, ini satu potret. Di Indonesia ini kemajuan digital ekonomi kita luar biasa. Digital ekonomi Indonesia ini 40% dari digital ekonomi ASEAN. Tahun 2025 diperkirakan digital ekonomi kita 124 miliar dolar. Begitu besarnya ya. Luar biasa besarnya. Kemajuan teknologi kita begitu kita buat. Sekarang kita deploy 4G sebagai tulang punggung dan initial commercial operation to 5G. Internet users di Indonesia ini 200 juta. Begitu besar pasarnya. Jadi konsekuensi seperti ini harus kita atasi. Ini sisi gelapnya yang harus kita atasi. Tapi sisi gelap ini harus kita tindak dengan tegas. Karena kita ingin memanfaatkan ya terhadap sumber daya yang luar biasa ini. Ya kita nggak boleh kalah. Ya. Dan terhadap rekan-rekan yang melakukan unethical hacking ya atau hackers yang tidak etis yang dengan sengaja, saya kira kita bisa bekerja bersama-sama ya
untuk memperbaiki teknologi, meningkatkan teknologi, setiap temuan teknologi baru yang bisa menerobos enkripsi, ya, maka itu bisa menjadi masukan untuk peningkatan teknologi. Jadi tidak harus kita dengan menyedot data dan menjual data masyarakat yang murah, tapi memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat, terhadap perekonomian dan terhadap negara. Ya, kalau kita lihat dari harganya saja 80-90 juta itu kecil. Tapi kalau dampaknya itu kedaulatan negara, ketahanan negara, ya masa depan bangsa. sampai di mana sih Pak Menteri menyangkut dengan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kita? Teknologi informasi kita saat ini sedang menyelesaikan untuk mendeploy infrastruktur TIK sebagai tulang punggung transformasi digital 4G. Ya, saat ini untuk pertama kalinya tahun 2021 ini Kominfo akan membangun di wilayah-wilayah non 3T seluruhnya. Ya, seluruh desa dan kelurahan di wilayah 3T akan dihadirkan sinyal 4G pada tahun 2022. 4G ya. Dan di wilayah non 3T ada sekitar 3.345 desa dan kelurahan yang juga masih blank spot. Itu operator seluler. 5G. Kita kira-kira kapan bisa diaplikasi di Indonesia? Nah, 5G ini agak berbeda sedikit ya. Kalau 4G kita jadikan sebagai tulang punggung transformasi digital yang harus menjangkau seluruh wilayah tanah air. Tapi kita juga melihat ada disrupsi teknologi dengan hadirnya 5G. Hadirnya 5G ini nggak bisa kita tinggal. Kita juga harus mempersiapkan untuk 5G di wilayah tertentu, karena 5G ini tanda petik dia sebagai revolusi telekomunikasi. Ya. Sehingga dalam melakukan 5G kita mengambil keputusan untuk menyiapkan spektrum, melakukan uji kelayakan, pembangunan infrastruktur 5G, ya, dan melakukan uji coba. Sudah 12 kali uji coba 5G di Indonesia dan semuanya berhasil. Terakhir tanggal 27 Mei yang lalu saya menerbitkan surat izin layak operasi, ya, SKLO, layak operasi atas kepada Telkomsel untuk memulai operasi komersial 5G. Tadi baru saja saya kembali dari konferensi pers, perusahaan seluler kedua Indosat juga kita berikan sertifikat sebagai penyelenggara telekomunikasi 5G di Indonesia yang akan membangun secara bertahap ya di wilayah-wilayah yang dari sisi ekosistem telah memenuhi syarat. Sebagai contoh kakak ya, untuk yang Telkomsel akan membangun di 9 kota di Indonesia. Saat ini sedang dibangun, sudah beroperasi. 9 kota? 9. Apa saja? Jabodetabek, ya, Medan, Batam, Bandung, Solo, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Balikpapan. Balikpapan karena persiapan Telkomsel. Lalu Indosat baru saja saya tadi rilis ya, mereka akan membangun di Jakarta, DKI, bukan Jabodetabek tapi di DKI, ya, Makassar, Surabaya, Solo, sama Bandung. Ada 5. Jadi baru dua operator ya? Baru 2 operator. Kenapa? Karena 5G ini khusus. 5G ini perlu tersedianya spektrum frekuensi. Kalau saya ambil analogi, ya, karena spektrum nggak bisa kita lihat, ya. Kalau saya ambil analogi, kalau kita ibaratkan 5G ini dengan jalan tol, maka jalan tol itu dibangun di atas tanah. Kita perlu membebaskan tanah supaya bisa membangun jalan tol. Demikian halnya 5G. Untuk bisa membangun 5G, kita perlu spektrum. Nah, kita harus membebaskan spektrum. Mulai dari spektrum di level bawah ya 700, 800 ya, 2,1, 2,3, 2,6 ya. Terus sampai dengan yang tinggi millimeter wave namanya. Di semua level band itu harus kita siapkan. Saat ini baru kita siapkan yang 2,3 ya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat lagi setelah digitalisasi TV di spektrum 700-nya. Intinya adalah pemirsa Akbar Faisal dan Sensor, kalau nantinya 5G itu sudah berjalan, maka kecepatan internet kita itu cepat sekali nantinya gitu ya. Kira-kira perbedaan seperti itu. 4G dan 5G kira-kira begini kayak dari sisi kecepatan.
Ya, kecepatannya 5G itu 10 sampai 100 kali lebih cepat dari 4G. 4G. Latensinya juga sangat rendah. Jadi seperti yang kita ngomong begini langsung. Nah, itu untuk komunikasi. Belum lagi untuk robotik. Ya, misalnya tambang-tambang bawah tanah ya tidak perlu lagi dikendarain oleh orang. Kalau kendarain oleh manusia terjadi longsoran bawah tanah bisa mati kita. Ya di tambang-tambang. Nah, dari atas saja. Remote Robotik. control. Bekerja nantinya. Bekerja. Jadi mesin saja alat berat yang bekerja di bawah tanah. Oke, berarti sudah ada 2 operator di 9 kota Telkomsel, beberapa kota Indosat. Kira-kira secara nasional itu kapan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, ini Pak yang Menteri? menarik Kakak, karena berbeda dengan 4G yang kita bisa bangun BTS-nya ke seluruh Indonesia. Kalau 5G ini dia microcell, ya teknologinya lebih mahal, lebih banyak teknologinya itu, sehingga dia bangun berdasarkan ekosistem. Oke. Ya, karena dia berdasarkan ekosistem, kita harapkan ekosistem yang matang ini kita bisa deploy dalam 5 tahun ke depan sudah masif. Karenanya setiap lisensi spektrum yang kita berikan tentu dengan persyaratan bahwa kalau mendapat spektrum harus membangun infrastrukturnya. Nah, ini yang sedang kami bicarakan, ini baru inisial investasi komersial pertama kan. Nah, setelah ini kita harapkan di wilayah-wilayah kota dengan ekosistem yang kuat, misalnya ya di wilayah kota untuk perbankan, ya untuk pasar-pasar, untuk UMKM, untuk macam-macam itu sudah harus bisa dilakukan agar dia tidak saja untuk komunikasi perorangan, tapi dia untuk membantu yang menghadirkan digital ekonomi yang lebih cepat. Ya. Dalam hitungan Anda di kementerian di Kominfo, kalau kemudian 5G itu sudah jalan ya, itu percepatan ekonomi yang bisa kita capai itu berapa Pak Menteri? Ya, dia harus bisa menghasilkan 4% dari GDP nasional. 4%? Ya, additional, tambahan terhadap GDP nasional. Yang ada hari ini ada Ya, tambahan 4%? Setiap tahun dia bertambah 4%. Wow. Menghasilkan tenaga kerja, jutaan tenaga kerja. Iya. Hasilkan. Dalam hal pertumbuhan pun kalau hari ini kita empot-empotan maksimal kita bisa dapat 4, 5, Dia 4, 5. minimum harus memberikan kontribusi 1% ya, 1% terhadap GDP. Saya kenapa menanyakan ini Pak Menteri? Saya tiba-tiba teringat 7 tahun yang lalu. Di bidang saya lah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi itu di tim transisi dibangun. Saya tidak sedang menagih pemerintahan Pak Jokowi karena itu juga pemerintahan yang saya dukung. Tapi tidak apa-apa kepada penonton ini masih ada dokumennya nih, saya simpan nih. Ini kan. Apa yang waktu itu Kakak janjikan? Ceritakan pada saya. Ya, jadi yang pertama itu saya harus buka lagi file ya. Jadi pertama itu target yang harus dilakukan setidaknya pada 2014-2019 itu adalah bandwidth untuk rakyat 1 GB per kapita per bulan. Itu waktu itu. Yang kedua, ini menyangkut dengan data ini loh. Integrasi aplikasi e-government ke dalam master data nasional dan bandwidth pemerintah. Kemudian pemanfaatan satelit pemerintah multifungsi. Saya akan bertanya itu nantinya, soal itu nantinya. Karena Anda kan baru meluncurkan sebuah satelit. Itu semuanya saya sudah jawab sebetulnya. Nah, yang keempat melalui kebijakan. Ya, yang keempat adalah penataan kembali frekuensi telekomunikasi dan media. Yang kelima, pusat-pusat industri kreatif berbasis TIK, SDM TIK yang berdaya saing. TIK itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, konsumen terlindungi, kepastian berusaha dan pelayanan rakyat berbasis TIK. Makanya saya tanya tadi seperti itu. Yang terakhir adalah kemandirian industri TIK. Pak Menteri, saya tidak lagi mengikuti secara detail apa yang dilakukan pemerintah Pak Jokowi menyangkut ini. Tapi dari penjelasan Anda tadi tampaknya sudah beberapa yang dilakukan ya. Kita lakukan, kalau saya boleh beberapa ya. Tadi yang pertama apa tadi? Bandwidth untuk rakyat 1 GB. Nah, saat ini kita membangun deploy 4G ke seluruh Indonesia. Ya, yang kita harapkan bahwa dengan tersedianya kapasitas BTS ya, tersedia infrastruktur BTS, maka setiap rakyat akan terlayani dengan kecepatan 4G. Di saat yang bersamaan, saat ini Indonesia secara keseluruhan menggunakan 9 satelit untuk akses internet. Kominfo sendiri memanfaatkan 5 satelit, ya, 1 nasional 4 asing untuk mengisi kebutuhan
kapasitas band satelit ya untuk ke akses internet bagi titik-titik layanan publik. Ya. Saya sudah financial close ya untuk satelit Satria 1. Ya, satelit Satria 1 itu kapasitasnya 150 gigabit per second. Itu salah satu atau satelit terbesar kelima di dunia yang akan nanti digunakan untuk 150.000 titik layanan publik dari 501.000 titik layanan publik saat ini yang ada. Nah, dengan demikian setidaknya setiap titik itu bisa dilayani akses internetnya 1 megabit per second. Ya. Tetapi dengan hadirnya penggelaran fiber optik, ya, pembangunan middle miles melalui microwave link, ya, lalu membangun last mile-nya BTS 0,5 juta BTS Kominfo bangun, ditambah Kominfo untuk wilayah 3T 9.100 ya, dan operator seluler 3.500. Maka tahun 2022 seluruh desa dan kelurahan ini akan terlayani 4G. 2022. Maka janjinya Kakak Akbar di sisi itu selesai. Electronic government. Saat ini saya sedang menyiapkan pusat data nasional. Ya, pusat data nasional tier 4 ini pemerintah ya dalam rangka mendukung electronic government. Sudah tier 4 ya? Ya, tier 4 dengan kapasitas 72 petabytes. Ya. Prosesor 42.000 cores yang akan melayani electronic government Indonesia. Saat ini sedang saya siapkan lelangnya. Itu berarti untuk mendukung SPBE PSBE ya, pemerintahan berbasis sistem elektronik. Itu bisa kita sudah siapkan. Ini untuk apa juga? Ini dalam rangka menghasilkan satu data nasional. Sehingga nanti Kominfo di pusat data nasional yang dikelola oleh Kominfo, maka bisa kita lakukan interoperabilitas data untuk menghasilkan satu data. Sebagai informasi aja untuk Kakak Akbar, per saat ini pemerintah ini menggunakan 2.700 pusat data dan server. Dan hanya 3% yang memenuhi standar global. Disitulah memang kesulitan. Kominfo berusaha sekali. Ini ada di pemerintah daerah masing-masing mempunyai pusat data. Betul. Kita harus mempersatukan semuanya di satu pusat data nasional. Dengan demikian kita harapkan nanti penyelenggaraan pemerintahan berbasis satu data itu kapan anunya Pak Menteri? Kapan kira-kira itu tahun bisa? 2023 selesai juga. Apakah itu berarti bahwa kita untuk sudah pemerintah ya, pusat data pemerintah. Oh, oke. Makanya maksud saya, pertanyaan saya begini. Apakah itu berarti bahwa 2023 kita sudah akan memiliki single identity number? Kalau single ID number itu ada di Kementerian Dalam Negeri, ya. Tetapi pada saat nanti pemerintahan berbasis sistem elektronik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan sudah berbasis satu data. Itu dia. Ya. Sedangkan data penduduk itu ada, ini kan kalau single identity number itu data penduduk. Kalau data penduduk, wali datanya adalah Kementerian Dalam Negeri. Nah, di situ tentu Kementerian Dalam Negeri yang harus mengatur. Sedangkan di Kominfo, data itu di mirror ke pusat data nasional. Kenapa begitu ya? Karena saya kebetulan terlibat dulu ketika kita membahas undang-undang tentang pemilu segala macam yang di mana soal data ini menjadi problem. Betul. Di Indonesia, satu orang rakyat Indonesia, saya misalnya atau Pak Menteri, itu memiliki data sampai 28 data. Telkom mengeluarkan data, asuransi mencatat data, perbankan punya data sendiri, segala macam. Yang kemudian itu tadi, ada yang benar pengelolaannya, ada yang disalahgunakan segala macam. Kalau ya setiap orang itu sebetulnya secara teknis dan teoritis ya, satu orang itu cukup punya satu kartu. Itu dia. Di dalam satu kartu itu semua datanya apa, SIM, apa bank, semuanya di satu ke data itu aja. Ya, kalau itu akan memudahkan kita. Nah, data yang satu ini dimasukkan di pusat data. Ya, di pusat data nanti akan dilakukan tata kelola data untuk menghasilkan satu data Indonesia sehingga pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat. Dan itu tahun 2023. Ya. Di pusat data pemerintahan tahun 2023 sudah siap. Sekarang produser datanya kan harus diisi. Nah, pusat data ini kan cloud computing, ya, seperti gudang secara fisik dimasukkan ke situ. Nah, yang mengisi datanya ini
Ini yang penting ini nanti data produsernya yang harus disiplin. Saya tahu apa yang Pak Menteri mau katakan, saya paham kalau soal itu. Itu kesulitan semua orang. Itu yang harus kita lakukan literasinya kakak. Literasinya agar seluruhnya disiplin mengikuti aturannya. Kementerian ini bikin apa, pemerintah ini bikin apa gitu. Dan setahu saya Presiden sudah berkali-kali mengeluarkan instruksi soal itu. Dan apa yang menjadi amanat dan arahan Presiden itulah seharusnya kita lakukan. Dengan itu dilakukan, maka efisiensi tata kelola data itu besar sekali, puluhan triliun tiap tahun. Dan kemudahan kecepatan mengambil keputusan itu menyakin baik. Dan implementasi atas kebijakan yang menjadi lebih akurat. Nah disitulah strategisnya kita harus membangun pusat data nasional. Makanya waktu saya di tim transisi itu, saya kan waktu itu ya tidak terlalu ngerti. Akhirnya kemudian saya kumpulkan para ahli-ahli data. Salah satunya itu kawan kita, mantan direktur utama Telkomsel waktu itu. Itu kemudian kumpulin. Di situ saya sadar, oh problem ini, problem. Dan mendengarkan penjelasan Pak Menteri tadi, saya agak nyaman ini, Kakak Joni ini. Kita berusaha menyelesaikan, kan kita satu tarikan nafas Kakak Akbar. Kan satu tarikan nafas untuk menyelesaikan. Makanya, jadi pemirsa Akbar Faisal Unsensor ini tadi Pak Menteri menjelaskan banyak hal, banyak harapan di situ, termasuk juga bagi teman-teman yang suka mengeluh sistem selulernya itu agak lamban. Kita selalu dikatakan oleh orang-orang di luar negeri sana bahwa seluler kita lamban gitu ya. Kelihatannya ini tadi sudah ditandatangani. Saya kasih gambaran dikit kakak ya. Ini untuk masyarakat ini di Negara Institute ya, Akbar Faisal Show. Saya mau memberikan gambaran potret ICT infrastruktur Indonesia. Potret TIK atau TIK-nya Indonesia. Kita saat ini menggunakan 9 satelit, tadi saya sudah sampaikan, dan akan menempatkan satu satelit baru 150 gigabit. Ya. 9 satelit ini kapasitasnya sama dengan 50 gigabit. Kita akan gantikan ini atau tambahkan dengan satu satelit yang kapasitasnya 150. Atau satu satelit ini 3 kali kapasitas 9 satelit saat ini. Itu satu. Yang kedua, kita telah membangun 348.000 kilometer fiber optik di Indonesia. Termasuk Palapa Ring. Palapa Ring 12.000 dan kita kilometer. Dan kita masih membutuhkan lagi untuk menyambung titik-titiknya. Tetapi 348.000 kilometer di darat dan di laut ini, kalau Kakak Akbar pegang ujungnya, maka kita mengitari bumi 9 kali kakak. Panjangnya. Ya. Kita saat ini telah membangun Base Transceiver Station atau BTS, ya, yang menghasilkan sinyal itu di wilayah kegiatan masyarakat sebanyak 500.000 BTS. Jadi tidak ada lagi wilayah Indonesia yang tidak tersentuh. Ini kan masih kita harus membangun wilayah 3T sampai selesai. Tapi kalau kita bayangkan kakak, ya, saya ambil 2 contohnya saja, fiber optik itu. Kalau kita pegang ujung yang mengitari bumi 9 kali, bagaimana kalau ditaruh di satu negara tetangga kita? Berapa kali meliliti negara tetangga itu? Panjangnya kita. 500.000 BTS. Saking besarnya negara kita ini. Masih ada yang belum bisa kita pasang. Tapi kalau ditaruh di negara tetangga kita, setiap 50 meter ada itu BTS itu. Penuh bahkan negara itu dengan BTS kita. Jadi yang mau kita gambarkan bahwa memang tantangan pembangunan ICT infrastruktur akibat dari topografi dan sebaran demografi kita ya tentu lebih kompleks ya, lebih kompleks. Tapi disitulah ciri khas kekuatannya Indonesia. Negara ini negara yang sangat besar. Potensinya yang luar biasa. Kita melewati lembah, ngarai, sungai, gunung, mendaki, menuruni lembah, ya, menyeberangi selat dan laut untuk apa? Untuk kejayaan negeri kita. Kita tidak boleh mundur dari situ. Jangan khawatir Pak Menteri, Pak Kakak Joni sahabat saya, kita akan berikan dukungannya karena banyak orang yang tidak sadar bahwa semua orang itu hanya fokus pada infrastruktur darat. Atau apa yang bisa dilihat gitu ya, jalan, jembatan segala macam. Orang tidak sadar bahwa infrastruktur TIK ini di laut pun itu luar biasa sebenarnya. Dan itu adalah tugasnya Kakak Joni. Jangan khawatir Kakak Joni, saya akan memberikan dukungan. Satu-satunya yang sering mengganggu kita, kenapa sampai kita angkat tema ini adalah kapan kita bisa bebas dari gangguan
akibat kebocoran data itu. Nah, kita tunggu dari teman-teman DPR. Jadi teman-teman yang ada di DPR segera selesaikan. Pak Menterinya sudah siap untuk action ini. Jangan sampai terlambat dan mudah-mudahan tahun ini Kakak Joni ya. Kita harapkan ini sangat urgent, ini terkait dengan tata kelola data nasional kita. Dan RUU itu, undang-undang itu, GDPR Indonesia ini, RUU PDP, undang-undang PDP ini adalah juga basis untuk kita ya bernegosiasi dan berkomunikasi dengan masyarakat atau dunia internasional. Dengan negara-negara yang akan menjadi mitra kita yang harus mempunyai payung hukum yang sama tingginya agar kita bisa melakukan relasi hubungan di berbagai aspek termasuk bidang ekonomi. Nah, kalau kita belum punya dan kita dianggap sebagai negara dengan pelindungan data yang lemah, maka negara-negara yang lain tentu tidak ingin. Ya. Atau dia senang, Kakak. Kenapa dia senang? Karena kita lemah. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita menjaga agar undang-undang kita ini mampu untuk menjaga kedaulatan, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan dikelola baik oleh pemerintah. Karena ada banyak juga yang menginginkan kita tidak mampu mengelolanya. Ya, ada satu pertanyaan yang hampir saya lupakan tadi. Di beberapa negara maju itu, pemerintah itu bahkan mengambil langkah yang agak ekstrim. Bekerja sama atau mengajak atau membina, apapun pengistilahannya, para hacker-hacker hebat itu untuk menghadapi para penjahat-penjahat yang biasa mencuri data itu. Apakah pemerintah kita sudah melakukan itu? Nah, itu yang selalu saya sampaikan. Ya, terhadap warga masyarakat Indonesia yang mempunyai keahlian di bidang yang sangat khusus encrypted itu enkripsi, teknologi enkripsi, marilah kita gunakan kemampuan kita untuk memperkuat kita. Enggak, secara kelembagaan pemerintah aja enggak? Ya, kan tidak bisa kita sebutkan kalau misalnya unethical dan illegal hacking kan tidak boleh. Oke. Tapi keahliannya bisa bermanfaat. Untuk itu marilah kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Karena itu keahlian. Makanya saya terhadap rekan-rekan ada keahlian itu, mari keahlian itu kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan kita. Kenapa? Kalau keahlian yang dimiliki digunakan secara tidak sengaja oleh kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa lain yang dirugikan kita sebagai bangsa. Karena yang sering kita baca itu bahwa ada banyak anak-anak, terutama anak-anak muda kita ya, yang sangat jago pada coding atau nah, kalau itu lain lagi, Kakak. Itu bisa diajak Ya, sekalian. kalau itu ya, maka Kominfo justru Indonesia membutuhkan 15 juta digital talent ya. 9 juta digital talent dalam 15 tahun ke depan. 9 juta digital ya, talent untuk intermediate skills atau 600.000 digital talent intermediate skill, tenaga menengah, keahlian menengah selama 15 tahun ke depan. 600.000 per tahun. Itu untuk apa itu? Itu untuk apa? Keahlian coding. Tadi disampaikan coding, artificial intelligence, cloud computing, big data, virtual reality, augmented reality dan lain sebagainya. Yang Kominfo pun melakukan pelatihan 100.000 per tahun untuk menghasilkan kemampuan itu. Kenapa? Karena kita harus melakukan yang menguasai hilirisasi dari digital ekonomi kita. Keahlian itu kita butuhkan. Ya. Kita harus menguasai ekonomi digital kita. Ya. Kita harus mempunyai keahlian itu. Kita akan membangun smart city, kota cerdas. Ya. Di kota cerdas itu ada smart city, ada yang namanya smart electronic government, electronic environmental, electronic ekonominya, electronic health, electronic education. Ini kan perlu tenaga ahli semuanya. Ya, tapi ini saya mau kasih informasi juga nih Pak Menteri nih. Kebetulan saya nggak paham loh. Kabupaten-kabupaten kita, kota-kota kita di Indonesia itu belum menganggap bahwa smart city itu sesuatu yang itu dia, makanya saya sampaikan di acaranya Kakak ini. Kominfo mempunyai program untuk memberikan asistensi membangun smart city. Kita membangun infrastruktur TIK besar-besaran di situ. Tentu kita berharap pemerintah daerahnya juga membangun smart city. Dan Kominfo memberikan asistensinya. Saya baru saja bulan yang lalu menandatangani 48 smart city dengan 48 bupati dan wali kota. Oke. Ya, untuk apa? Untuk menghasilkan 100 smart city kita. Kita ini ada 514 kabupaten kota. Sekarang ini baru berapa kota? Ya 100. Nah, saya sudah tambah 48 dan setiap tahun harus bertambah terus. Karena ini penting. Oke. Ini penting sekali. Dan disinilah butuh juga tenaga ahli. Kita harus ada 3 level pelatihan oleh Kominfo, Kakak. Ini tambah sedikit ya. Ya.
Karena tidak saja kita membangun infrastruktur TIK, kita juga harus membangun SDM digital. Nah, ada 3 level SDM digital. Level yang pertama namanya Gerakan Nasional Literasi Digital Tingkat Dasar. Tahun ini, tahun pertama, Gerakan Nasional Literasi Digital ini melibatkan 12,5 juta orang, Kakak. Ini pekerjaan besar ini. Di 514 kabupaten, kota, di 34 provinsi. Sudah saya rilis 20 Mei yang lalu, dibuka bersama Bapak Presiden. Dan setiap tahunnya kita akan lakukan sejumlah itu. Yang kedua tadi, ya untuk tingkat menengah. Digital Talent Scholarship, DTS. Ya. Ini 100.000 anak-anak untuk anak-anak kita milenial, tamatan SMA dan para sarjana. Yang tadi kurikulum saya sampaikan, untuk cloud computing dan seterusnya. Dan yang ketiga, Digital Leadership Academy, DLA. Ini untuk mendukung Smart City. Nah, kita menyediakan 300 orang untuk menghasilkan master mentor, ya, suhu-suhu digital di kabupaten-kabupaten, agar apa? Bisa membangun Smart City. Nah, ini kita lakukan. Hanya tentu, ya, mungkin kurang promosinya jadi tidak diketahui, tapi kegiatannya berjalan dengan secara masif. Ya, baru-baru saja Pecara Korde, mungkin Kakak Akbar belum tahu, saya informasikan. Tanggal 20 Mei yang lalu, Zoom meeting Indonesia terbesar melibatkan 380.000 peserta di satu rapat. Kami bikin di basket hall, di situ. Jadi ada 2 screen yang sangat besar, 380.000 peserta Zoom meeting. Besar sekali. Besar sekali. Dan itu menjangkau 514 kabupaten kota. Kenapa itu dilakukan? Ya, karena kita mau membangun Gerakan Nasional Literasi Digital. Dan itu Pecara Korde. Dari Muri, ada 2 yang sebesar itu di dunia. Satu itu, yang kedua ada di Bangkok, Thailand. Nah, kita mencoba mengisi ruang digital kita secara sungguh-sungguh. Luar biasa. Sejak awal memang kita programkan ya. Itu kan program Kakak Akbar dulu toh. Saya menerjemahkannya, kan begitu. Baik, luar biasa. Pak Menteri, terima kasih ya. Terima kasih. Sudah menjelaskan apa yang terjadi. Padahal sebenarnya itu saya undang Pak Menteri itu hanya ingin menyampaikan keluhan begini. Kenapa kok ini data orang ini bocor sampai jutaan data itu bisa bocor? Oh, ternyata jawabannya sudah diberikan dan kita tunggu payung hukumnya. Semoga saja segera selesai dan tidak perlu ada lagi seperti ini. Kalau undang-undang itu sudah jadi nantinya masih ada yang membocorkannya, pidanakan. Setidaknya dia bayar denda, kira-kira gitu. Sekali lagi Kakak Joni Plate, sahabatku, Menteri Informasi dan Komunikasi, terima kasih atas kehadirannya menjelaskan. Terima kasih, salam sehat dan jangan lupa 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Jadi beliau tidak membuka maskernya karena itu luar biasa gitu. Saya membukanya karena jarak sudah kita jaga. Sampai di sini pembicaraan kita menyangkut dengan data, kebocoran data dan bagaimana infrastruktur TIK kita sedang dipersiapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.